Kita harus memiliki sebuah keyakinan dengan sekuat-kuatnya bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam itu agama yang komplit. Artinya komplit atau sempurna itu adalah semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu sudah diatur dengan sedemikian rupa oleh Islam. Maksudnya berdasar pada Al-Quran maupun hadits Nabi, dan kemudian ditafsirkan dan dijelaskan oleh para ulama kita. Dalam fikih, cara membangun hubungan laki-laki dengan perempuan, antara pria dengan wanita itu kita lebih mengenalnya dengan istilah pernikahan. Nah, kalau kita berbicara tentang agama, maka ukuran kita adalah Rasulullah SAW, di mana beliau pernah mengajarkan kepada umatnya agar benar-benar memperhatikan 4 kriteria di dalam memilih pasangan. Karena idealnya pasangan hidup itu sesuai apa yang diidamkan sehingga terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Wanita itu dinikah karena 4 kriteria. Karena kekayaannya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Artinya 4 kriteria ini sangat penting. Akan tetapi beliau menutup fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Maksudnya dari keempat kriteria itu ada yang lebih perlu untuk dipentingkan, yaitu karena agamanya. Harta itu penting karena orang atau kita itu butuh makan, butuh minum, kan gitu. Apa yang kita makan, apa yang kita minum juga itu bagian dari harta. Artinya harta itu penting, tapi bukan satu-satunya. Karena kepentingan harta itu terkalahkan dengan kepentingan agama. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW juga menikah dengan Khadijah. Khadijah itu kita kenal sebagai sosok yang kaya raya. Tapi Khadijah itu juga cantik. Dengan banyak riwayat yang menjelaskan Khadijah itu juga wanita cantik. Dia berharta, dia bernasab mulia, itu jelas. Gitu. Kecantikan itu juga penting, karena umumnya manusia ketika melihat yang cantik, kalau laki-laki yang ganteng itu akan senang. Dan Nabi juga pernah mengatakan, ya kan, qila ya Rasulullah ayyun nisa'i khairun, ya Rasulullah wanita yang baik itu yang bagaimana, kan gitu. Nabi mengatakan tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara. Jadi itu wanita yang membuat kamu bahagia kalau kamu melihatnya, kalau kamu memerintahkan dia taat. Ini artinya kamu senang melihat itu, ya berarti dia cantik. Kalau untuk laki-laki berarti dia ganteng. Maka itu manusiawi, kan? Akan tetapi dari semua kriteria itu yang terpenting adalah agamanya. Karena agama itu nanti akan melanjutkan anak, gitu. Karena anak itu umumnya mengikuti agama orang tua. Bahkan salah satu tujuan dari pernikahan adalah memperbanyak keturunan, memperbanyak umat
baginda Nabi Muhammad SAW. Maka harapannya ketika orang tua agamanya baik, maka anak turunnya itu juga baik. Tapi sebaliknya apabila orang tuanya itu, mohon maaf, katakanlah bukan seorang muslim yang baik, maka anaknya apakah menjadi muslim yang baik atau tidak itu juga sangat sedikit sekali, kan? Maka lebih mudahnya apabila orang tuanya beragama yang baik, maka anaknya menjadi anak yang memiliki agama yang baik. Dan apabila kita merujuk pada hadis-hadis Nabi, sangat banyak sekali yang menjelaskan perkara-perkara itu di mana Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk memilih agama yang baik. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi itu ada, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu. Ini hadis dalam khitbah sebenarnya, lamaran. Jika datang salah seorang dari kalian yang mendatangi itu adalah laki-laki, dia kamu ridhoi, maksudnya ridhoi itu ridhoi agamanya, kemudian kamu ridhoi akhlaknya, artinya kamu suka dengan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia. Bahkan Nabi meneruskan hadis itu, ya kan, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Jika tidak maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Ini menunjukkan bahwasanya memilih karena agama itu lebih penting. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, lebih afdol manakah atau lebih utama manakah, menikahi gadis atau menikahi janda? Memang ada beberapa hadis ya, kalau kita kumpulkan tentang hadis menikahi dengan gadis, ada beberapa hadis tentang keutamaan menikahi janda. Akan tetapi apabila kita komparasikan, kita gabungkan, kita fahami secara utuh dari semua hadis-hadis yang ada itu, maka menikahi gadis itu tentu lebih utama ketimbang menikahi janda. Namun bukan berarti sebuah kewajiban menikahi gadis atau menikahi perawan itu bukan sebuah kewajiban. Artinya apabila seseorang itu ternyata lebih memilih untuk menikahi janda, maka secara hukum ya boleh-boleh saja. Bahkan itu dalam konteks kondisi orang tertentu ini bisa menjadi lebih utama. Contoh, misalkan seorang perjaka yang sudah kelewat umur, sudah umur 50-an, belum pernah menikah, kemudian pengen menikah, maka dalam konteks umur dia, misalkan apalagi dia tidak memiliki kekayaan yang cukup, bisa jadi dia, mohon maaf, tidak ganteng-ganteng amat, maka ya menikahi janda mungkin bisa dikatakan lebih baik untuk konteks dia. Tapi secara umum menikahi gadis itu lebih utama. Dan ada beberapa hadis itu yang mendukung, misalkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hendaklah kalian menikahi dengan perawan karena mereka lebih segar mulutnya, lebih banyak anaknya, lebih ridho dengan yang sedikit. Ada juga hadis dari sahabat Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikahilah wanita yang pengasih dan subur, ya kan? Karena maksudnya aku Nabi Muhammad berlomba-lomba dengan umat lain dengan jumlah kalian, maksudnya dengan jumlah umat Nabi Muhammad. Ini hadis riwayat Ahmad. Kemudian ada cerita di mana ketika sahabat Jabir bin Abdillah beliau sowan datang kepada Nabi, memberitahu kepada Nabi bahwa dirinya akan segera menikahi seorang janda. Ini ada Jabir bin Abdillah ini perjaka,
beliau sowan kepada Nabi, ya kan, memberikan kabar kepada Nabi ingin menikahi seorang janda. Nabi juga tidak melarang, artinya Nabi juga memperbolehkan. Akan tetapi Nabi sempat bertanya, kenapa kamu tidak menikahi perawan saja sehingga kamu bisa bermain-main dengannya, dia juga bisa bermain-main denganmu. Hadis ini ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sekali lagi, afdal yang mana itu kondisional, tergantung siapa yang akan menikah. Kalau kita berbicara tentang usia, misalkan perjakanya masih muda, maka tentu lebih baik dia menikah dengan gadis perawan yang pada usia yang mendekati. Bisa jadi sama atau bisa jadi umurnya lebih muda atau bahkan gadisnya lebih tua tapi tidak terpaut umur yang jauh. Akan tetapi bagi perjaka yang pada usia yang sudah terlewat umur sebagaimana tadi, sudah umur 50-an atau mungkin kurang atau lebih sedikit, maka ya baiknya bisa jadi dikatakan menikah dengan janda itu lebih baik. Atau kasus-kasus di mana menikah untuk yang kedua atau poligami. Nah, poligami itu baiknya ya cari yang janda-janda saja kan gitu. Karena kalau kita mengambil hikmah dari poligami Nabi itu ya rata-rata istri kedua, ketiga Nabi dan seterusnya itu adalah janda. Yang masih perawan hanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kan itu. Maka tadi mana yang lebih utama? Gadis kan itu. Tapi bukan berarti menikahi janda itu tidak baik, karena dalam kondisi tertentu kadang janda punya anak kan itu. Anaknya butuh perhatian seorang ayah kan, karena ayah baru maksudnya. Anak butuh biaya untuk pendidikan, kemudian ada seseorang lelaki yang kebetulan kaya raya, ya kan, maka bisa jadi menikahi janda itu lebih utama karena dia nanti akan melindungi istrinya yang janda, sekaligus dia akan menjadi bapak baru yang melindungi, merawat, menjaga, membiayai anak-anak dari janda tadi. Maka